wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Oke, kita bertemu kembali di pembelajaran tematik di semester 2. Ayo. Siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kalian belajar apa ya di tema 5A ini? Bu Yosi kembali mengingatkan ya, karena kita akan belajar tema E, F, G, H, dan I, maka kita harus memanfaatkan waktu agar semuanya dapat terpelajari dengan baik. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Sebelum videonya kita mulai atau pembelajarannya kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya ini penuh berkah dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Yuk kita mulai membaca doanya, boleh di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan memulai kembali pembelajaran tematik tema 5E. Tema 5E ini belajar tentang ekosistem. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPS terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui ketampakan alam dan kondisi geografis Indonesia, lalu mengetahui hubungan kondisi geografis dengan kegiatan penduduk dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Ayo, siapa yang masih ingat? Di mana ya letak astronomis Indonesia? Ayo, masih ingat tidak? Letak astronomis itu terdiri dari posisi garis lintang dan garis bujur. Yap. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan garis lintangnya ini, Indonesia beriklim tropis loh. Ini sudah kita bahas ya, bahwa di Indonesia itu hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu, berdasarkan garis bujurnya, Indonesia itu memiliki perbedaan waktu. Ada waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian barat. Lalu, siapa yang masih ingat letak geografis Indonesia? Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi suatu daerah dibandingkan posisi daerah lainnya. Nah, Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia ini sebagai negara maritim atau kekayaan lautnya itu lebih besar dan lebih banyak, dan negara agraris, sektor pertanian. Nah, Indonesia kan ini terdiri dari perairan dan daratan. Ketampakan alamnya pun berbeda-beda. Lalu, kondisi geografis ini mempengaruhi iklim dan kekayaan alam yang terkandung di setiap daerahnya, sehingga memengaruhi kehidupan penduduk di daerah. Nah, lalu selanjutnya, kondisi geografis Indonesia dan ketampakan alam sangat memengaruhi aktivitas dan kehidupan kependudukannya. Seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa negara Indonesia itu sebagai negara maritim dan negara agraris. Yang pertama kita bahas adalah negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian atau sebagai sebagai petani. Nah, Indonesia ini kan memiliki tanah yang subur. Lalu, ini
ini dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya. Kita lihat apa ya kira-kira ini? Ada yang tahu? Ayo, kalian pernah lihat atau pernah ke sana? Yang pertama ini ada sistem pengairan subak di Bali dan pesona keindahan Gunung Bromo. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Desa Jatilui di Tabanan, Bali, setiap pagi menawarkan panorama sawah berundang yang lebih menyerupai pahatan alam. Air irigasi pun seakan tidak pernah berhenti menyemai hamparan sawah yang berada di antara lembah dan perbukitan Gunung Batu Karu. Subak atau sistem irigasi pertanian di Bali sudah diterapkan sejak abad 11. Sistem ini menjamin pembagian air secara adil dan merata di kalangan petani. Subak dibuat berdasarkan kondisi permukaan tanah yang terasering serta lokasi sungai yang curam dan cukup jauh dari persawahan. Nah, kamu tadi sudah melihat kan dan sudah mengetahui apa itu sistem pengairan subak di Bali dan pemandangan yang sangat indah di Gunung Bromo. Nah, keduanya ini merupakan ketampakan alam yang ada di Indonesia. Seperti tadi, subak. Subak itu hanya salah satu contoh sistem pengairan atau irigasi lahan persawahan. Nah, irigasi ini bisa disebut dengan ketampakan alam yang dibuat oleh manusia. Lalu yang pegunungan juga merupakan ketampakan alam. Hanya saja ketampakan alamnya alami yang sudah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang kamu sudah mengetahui kan ketampakan alamnya dan kamu juga sudah pernah belajar di tema sebelumnya. Sekarang tugasmu adalah silahkan. Tugas yang pertama, kamu buka buku 5E halaman 75. Di situ ada nama ketampakan alam, ada tabel, nama ketampakan alam buatan atau asli atau alami dan berada di daratan atau perairan. Nah, kamu silahkan coba cari yang 2 dan 3. Di sini sudah dicontohkan misalnya Danau Toba. Danau Toba ini merupakan ketampakan alam yang alami dan dia ini merupakan ketampakan alam yang berada di perairan. Kamu silahkan mencari 2 saja nama ketampakan alam lainnya. Boleh yang alami atau yang buatan. Nah, langsung di buku paketnya ya. Dan yang tugas 2 dan 3, kamu silahkan buka evaluasi subtema 2 dan subtema 3. Kamu cari bagian yang IPS-nya dari nomor 19 sampai nomor 22. Kamu kerjakan di pilihan gandanya langsung ya, dan dikerjakannya langsung di buku paket. Jangan lupa disetorkan pada guru atau wali kelasmu. Lanjut lagi ya materinya. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Berdasarkan kondisi geografisnya nih, Indonesia ini terletak di persimpangan jalur yang ramai. Ada beberapa bangsa yang melewati Indonesia, ada Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Cina, dan India. Mereka ini masing-masing membawa adat, kebiasaan, agama, dan bahasanya masing-masing. Sehingga terjadilah pertukaran budaya. Ketika mereka bertemu dengan budayanya masing-masing, mereka bertukar. Nah, terjadilah proses akulturasi, penggabungan budaya. Akulturasi budaya ini dari berbagai bangsa dengan kebudayaan asli Indonesia akan memperkaya kebudayaan di Indonesia. Jadi tidak hanya ada budaya Indonesia saja, ada berbagai budaya yang dari bangsa lain, tentunya budaya yang positif ya. Lalu selain budaya juga, ini memengaruhi keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia. Indonesia bukan hanya memiliki satu agama saja ya, ada banyak berbagai agama yang dianutnya. Lalu, sumber daya kelautan dan sumber daya pertanian di Indonesia. Indonesia itu kaya loh alamnya, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah menciptakannya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ada sumber daya kelautan nih. Sumber daya kelautan ini banyak ya. Ada sumber daya ikan yang bisa mencapai 6,4 juta ton per tahun. Lalu ada budidaya ikan laut, budidaya moluska, rumput laut. Lalu selain hewan, bisa juga kandungan minyak bawah laut dan bisa memanfaatkan energi gelombang laut. Namun dalam pengelolaan sumber daya kelautan perlu peningkatan baik dari segi teknologi komunikasi maupun transportasi agar potensi sumber daya kelautan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya ada potensi sumber daya pertanian. Masih ingat kan tadi sudah disebutkan bahwa negara Indonesia itu sebagai negara maritim yang banyak sumber daya kelautannya dan sumber daya pertanian atau negara agraris. Banyak ya tuh sumber daya pertaniannya. Ayo, kalian bisa menebak ini apa? Ada tumbuhan apa saja ya? Ada rempah-rempah, kopi, teh, coklat, kelapa sawit, dan karet. Lihat banyak kan, Indonesia kaya sekali. Nah, kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan bijaksana.
tidak merusak, dan melestarikannya. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa apa? Tugasnya. Yuk, kita kumpulkan tugasnya, dikerjakan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Lalu kalian silahkan setorkan ke wali kelasnya. Jangan lupa ya, karena jika lupa nanti akan menumpuk tugasnya. Oke, semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.